Nah, kalau kita sandingkan dengan fenomena saat ini, di saat negara-negara adidaya sedang Sempoyongan. kita harus memperkuat persatuan kita biar kita bisa menjadi macan dunia kembali, bukan cuma macan Asia. Sip. Siap. Makanya pelajarin sejarah, gali terus sejarah yang kita belum tahu atau pandangan yang lain tentang sejarah. Jangan kita anti dengan pandangan sejarah yang berbeda dengan yang kita pelajari dulu. Oke, betul. Setuju, Be ya? Betul. Kalau lo setuju, klik like video ini dan share video ini. Itu kita lestarikan dan harus kita cermati. Jangan begitu saja kita telan klaim Belanda. Belanda mengklaim semua bangunan asal ada gentengnya aja dia punya, gitu. Ya kan? Padahal kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, balik lagi bersama gue Pak Skurusemi di Macan Idealis. Masih bersama Babe Saidi. Hari ini gue mau diskusi dengan Babe menggali mengenai bangunan-bangunan tempo dulu nih. Jadi yang menarik ya, kan banyak gini Be. Di Indonesia ini peninggalannya Be, banyak sekali bangunan-bangunan ini dibilangnya katanya bangunan-bangunan zaman Belanda dulu Be. Peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda. Iya. Emang nggak ada Be bangunan lain Be? Pokoknya kalau ada gentengnya peninggalan Belanda. Orang katanya ini bangunan Belanda nih, ini bangunan Belanda nih, ini kan. Misalnya kayak ada nggak sih Be zaman-zaman dulu yang mungkin gaya arsitekturnya seperti apa Be? Ada perbedaan nggak Be? Seperti apa Be menilainya? Nggak, bukan saja dikatakan peninggalan Belanda, bahkan dikasih angka tahun yang keliru. Misalnya Museum Bahari kan, bangunan Museum Bahari, Iya. Yang pada cover konten kita muat. Di situ di Museum Seni Rupa. bukan Museum Bahari. Oh, yang di depannya Be? Kan itu ditulis tahun 1718. Padahal menurut Van der Sea, ya kan? Menurut Van der Sea penulis sejarah, itu Peter Booth masuk ke situ 1610 itu bangunan sudah ada. Oh, jadi bukan peninggalan Belanda tuh Be? Bukan Tapi dong. kok gayanya orang bilang kayak mirip-mirip Belanda, apa sih bedanya? Gimana sih Sangat gayanya, Be? berbeda kalau bangunan-bangunan di Jakarta khususnya, peninggalan Belanda itu Renaissance. Apa tuh maksudnya? Gaya Renaissance, ya kan? Coba Pasko tuh sebelah Pasko ada. Oh, yang ini deh Be. Ya. Itu Renaissance. Ini lukisan-lukisan di rumahnya Babe nih. Ini biar teman-teman juga bisa lihat. Ini Renaissance nih maksudnya? Ini Renaissance, ini glodok ya. Jangan salah, ini bukan Eropa. Lihat aja orang-orang yang di sini, kan orang kita semua ngantri air apa ini daerah Pancoran. Oh, ini daerah Pancoran? Pancoran sebelum di rekonstruksi. Glodok atau Pancoran? Ya daerah glodok, daerah besarnya tapi Pancoran. Oh, wilayah Patung Pancoran itu Be? Pancoran ya. Oh, Pancoran Glodok. Pancoran glodok, bukan Pancoran Jakarta Selatan, Pancoran glodok. Ini kan orang lagi antri air. Ini kan ada Pancoran dulu. Oh, ini pribumi gitu Be? Ya, ini kan orang kita semua ini yang ada di sini. Ini bangunan Renaissance. Ini bangunan ini. Ini Renaissance. Dari mana nih Be? Ini bangunan Renaissance dulu apa namanya di daerah Pancoran ada bangunan ini, kemudian Belanda menata ulang, ini dirubuhin gitu. Nah, terus kalau yang sebelumnya itu Be? Yang sebelumnya saya kasih contoh yang populer adalah gedung Museum Bahari itu kan. Museum Bahari itu gayanya barok, yang banyak gaya yang digunakan bangunan-bangunan di Kaukasia. Itu sebelumnya, sebelum gaya Renaissance. Sebelum Renaissance, barok. Lebih tua lagi adalah ada gotik ya, yang mengambil gaya-gaya Romawi. Tapi ini yang kita lihat di kota ya kan, barok bukan di situ saja. Di belakang Museum Bahari kan ada yang terbakar, itu barok juga. Kemudian di Jogja ada ya kan. Tapi yang masih kukuh dan dipugar kebenaran dijadikan Istana Cipanas, yaitu peninggalan Sumedang. Oh, Istana Cipanas itu peninggalan Sumedang? Peninggalan Sumedang, Belanda. Bukan gaya Belanda bukan? Bukan, gayanya lain. Bukan Renaissance yang ada di Cipanas. Pacet ya. Pacet kan artinya ring of leader. Jadi itu majelis dari pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh. Itu Istana Cipanas, itu adalah barok. Barok. Bukan Renaissance, bukan Belanda. Jadi gayanya arsitektur pribumi pada masa itu? Barok kan juga dari import dari luar. Impor juga Iya ya? kan. Gimana barok ini? Barok itu gaya yang sangat populer di daerah Kaukasia. Kaukasia. Ya itu barok.
Sumedang itu artinya yakin diri, ya kan? Sumedang adalah kerajaan karena dia punya dia kerajaan, dia memenuhi syarat Lagaligo kan. Ya kan? Dia punya jalan air. Punya pelabuhan di Cimanuk. Kali Cimanuk kan melintas Sumedang. Yang sekarang ada waduk ya. Itu melintas Sumedang. Dia mempunyai sejumlah kabupaten, ya kan? Purwakarta ada. Masuk Kerajaan Sumedang. Masuk Sumedang. Cianjur. Masuk juga tuh, Be. Iya. Cianjur kan artinya openly ya. Cianjur. Yang terakhir adalah Karawang. Karawang itu kabupatennya dibentuk VOC sudah di Jakarta. Bupati yang pertama kan Singa Perbangsa ya namanya. Nah itu 3 ini masuk gitu. Masuk di wilayah kekuasaannya Kerajaan Sumedang. Sumedang. Jadi nggak besar juga, Be ya? Ya lumayan lah kalau konkretnya dia mengendalikan 3 kabupaten ini. Oke. Tapi itu maksud saya, Be, di timeline yang sama nggak dengan Kerajaan Sunda? Hampir sama. Hampir sama. Kalau Kerajaan Sunda sekitar abad 11, Kerajaan Sumedang sekitar abad 12. Ada irisannya nggak? Pernah berdiri? Oh ada. Pernah berdiri bersama-sama, Be ya? Jadi hubungan ekonomi nggak ada, tapi hubungan solidarity, ya kan? Itu ada karena ketika Kerajaan Sunda di Bogor itu berakhir dengan terhormat, Baranang Siang kan artinya pergi dengan terhormat. Seluruh properti kerajaan dititipkan pada Kerajaan Sumedang. Kerajaan Sumedang masih hidup? Masih ada. Sedangkan Kerajaan Sunda berakhir. Kerajaan Sumedang tetap ada sampai dengan zaman Belanda kan. Sampai dengan zaman Belanda dia tetap ada. Itu. Jadi boleh dikatakan dia ada emas, jangan salah. Kalau dia kagak ada emas nggak bisa membangun Pacet. Iya. Terus kan gini, Be, kan Babe bilang tadi gaya bangunan Kerajaan Sumedang itu gaya bangunan bukan gaya bangunan Belanda kan? Bukan Renesang. Itu lebih ke arah Kaukasia. Iya. Lebih ke arah Kaukasia. Nah, terus kayak di kerajaan yang Babe bilang tadi, Kerajaan Sunda itu kan di Istana Negara saat ini. Istana Bogor saat ini. Bogor saat ini Iya. yang ditinggalin sama Pak Jokowi itu. Iya. Yang katanya kodok-kodok pada sehat di sana, Be. Oh, ya Sehat, syukurlah, di sana, syukur. Be. Iya. Kan jadi alamnya bagus. Alamnya bagus ya. Nah, Ya. terus masalahnya gini, Be. Itu bangunan itu sudah menjadi Kerajaan Sunda atau memang Kerajaan Sunda itu punya bangunan lain dulu? Begini, kalau kita kembali kepada Istana Bogor, ya kan, Istana Bogor seperti sekarang bukan Istana Pabaton Kerajaan Sunda. Istana Pabaton Kerajaan Sunda lokasinya lebih ke belakang lagi dari istana sekarang, lokasi istana sekarang. Karena jarak antara gerbang itu Pabaton sampai dengan bangunan Istana Pakuan atau Istana Sunda itu agak jauh, ya kan. Dan itu juga gayanya barok. Dan masih banyak kok beberapa bangunan-bangunan barok di belakang Istana Bogor sekarang. Masih ada tuh? Masih ada. Masih dipakai itu? Masih, artinya karena itu merupakan pemakaman ya. Oh, pemakaman ini? Pemakaman. Iya, masih ada. Jadi ini yang harus kita cermati, ya, itu kita lestarikan dan harus kita cermati. Jangan begitu saja kita telan klaim Belanda. Belanda mengklaim semua bangunan asal ada gentengnya aja dia punya. Bagaimana? Ya kan? Padahal kan peninggalan kita sendiri. Ya, peninggalan peradaban kita ini kaya, Be, sebenarnya. Kaya. Berbagai macam campuran. Oh iya. Campuran dari berbagai macam. Oh iya. Peradaban. Peradaban, iya. Sampai yang aslinya kita sendiri itu, Be, ya. Iya. Iya kan? Menarik banget, ya. Jadi itu perbedaannya antara gaya bangunan Belanda zaman dulu sama gaya sebelum Belanda itu. Tadi Babe bilang gaya bangunan apa, Be? Barok. Barok. Barok dan Renesang. Renesang. Belanda. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Sama dengan negeri Belanda sekarang kan semua Renesang, bangunannya sama sama yang tadi pas kau unjukin. Ya? Iya. Di lukisan Babe itu. Iya. Nah, terus gini, Be. Kalau pada masa lalu itu, Be, bisa dikategorikan mewah itu bangunan dari sisi luas rumahnya kah atau luas tanahnya atau gimana dulu, Be? Kayak keduanya luas tanah juga dihitung. Kemudian yang posisi yang paling mahal adalah titau. Titau tadi ya. Tusuk sate itu yang paling mahal. Kalau ada kalau sekarang kan pantangan. Paling murah.
pandangannya. Bisa kebalik kan pengertiannya. Iya. Kalau dulu Titau Titau itu dulu tusuk sate itu justru malah mahal. Apalagi yang mahal. iya, apalagi terus dia mendaki. Nah, lokasi rumahnya di ketinggian. Wah, itu orang kaya lah. Orang kaya pasti itu. Begitu. Ini pergeseran budaya kita, masuknya budaya-budaya Cina nih Be ya. Mungkin. Kan Feng Shui Be. Oh, Feng Shui. Menurut Feng Shui yang namanya apa? Titau, tusuk sate itu tuh Titau. Nggak Titau. boleh. Apes gitu bisa ya. Iya. Nah, teman-teman semua coba menurut kalian gimana? Ini sebenarnya memang Indonesia ini kaya akan peradaban ya. Banyak dari peradaban-peradaban luar juga masuk ke sini, juga kita juga ikut mengekspor juga peradaban-peradaban kita keluar kan. Iya. Banyak dong peninggalan-peninggalan. Oh iya. Tapi saya mau sela sedikit, bangunan-bangunan gaya barok itu di daerah Indonesia Timur banyak. Di Banda Neira, di Ambon, di Saparua itu ada banyak bangunan-bangunan itu penyebarannya nyaris merata. Berbeda dengan Sumatera ya kan. Sumatera punya gaya arsitektur yang khas. Nah, itu ya kan. Apa namanya, rumah gonjong ya? Rumah gonjong ya. Ya itu rumah gadang. Itu beda tuh Be ya? Beda. Hampir kita sulit menemukan kecuali ada di Metro satu. Metro mana Be? Metro Lampung. Oh. Ada. Kalau Lampung ini kan ada percampuran budaya-budaya Jawa juga di situ Be. Mungkin. Tapi yang bangunan yang saya lihat di Metro itu ya gayanya barok. Oke, ya. Ya, menarik banget guys. Jadi itulah sisi arsitektur, sejarahnya arsitektur bangunan-bangunan yang ada di Indonesia dari tempo dulu. Baik itu gaya Renaissance, gaya barok, dan mungkin gaya-gaya yang lain di wilayah Indonesia Timur kata Babe masih banyak gaya-gaya itu Iya, ya. iya. Nah teman-teman semua, ada nggak kalian pernah lihat gaya-gaya bangunan yang di luar dari itu? Jadi seperti apa sih Indonesia ini sebenarnya kaya men? Indonesia kaya banget. Kita banyak sekali percampuran budaya. Di Indonesia aja banyak banget adat istiadat, suku, bahasa, beragam. Ya kita kuat deh pokoknya. Nah kalau kita sandingkan dengan fenomena saat ini, di saat negara-negara adidaya sedang Sempoyongan. kita harus memperkuat persatuan kita biar kita bisa menjadi macan yang kembali pojok mata Asia. Sik. Siap. Makanya pelajarin sejarah, gali itu sejarah yang kita belum tahu atau pandangan yang lain tentang sejarah. Jangan kita anti dengan pandangan sejarah yang beda dengan yang kita pelajari sebelumnya. Oke, betul. Setuju Be, ya? Betul. Kalau lo setuju, klik like video ini dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Dialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.